Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asro Asmika Repesina dari Pendidikan Kimia A 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai miskonsepsi pada pembelajaran kimia, terutama pada materi keseimbangan kimia, yang didasarkan pada artikel yang berjudul Determination of Students' Alternative Conceptions about Chemical Equilibrium, a Review of Research and the Case of Turkey, yang ditulis oleh Haluk Osman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua subtopik pada materi keseimbangan kimia. Yang pertama, approach to equilibrium, dan yang kedua itu mengenai prinsip Le Chatelier. Nah, untuk subtopik approach to equilibrium, miskonsepsi yang dimiliki oleh siswa, yang pertama, siswa beranggapan bahwa laju reaksi maju itu akan selesai sebelum reaksi balik itu dimulai pada saat keseimbangan. Padahal ketika reaksi kimia itu dia mencapai keseimbangan, itu kan terdapat beberapa aktivitas di level molekuler ya, di mana molekul reaktan itu akan menghasilkan molekul produk ya, yang di mana di saat yang bersamaan dari produk itu akan bereaksi menghasilkan reaktan. Jadi reaksi ini berlangsung secara dua arah atau yang biasa dikenal sebagai proses dinamis. Lalu yang kedua, siswa menganggap bahwa laju reaksi maju itu lebih besar dibandingkan dengan laju reaksi balik atau mundur. Padahal ketika keseimbangan kimia itu tercapai, itu di mana di dalam saat kondisi keseimbangan itu tercapai, laju reaksi maju dan laju reaksi balik itu sama. Dan yang perlu diperhatikan bahwa ketika dalam proses keseimbangan ini atau dalam arti keseimbangan, pada saat keseimbangan tercapai, itu konsentrasi reaktan dan produk itu konstan. Lalu yang ketiga, siswa menganggap bahwa pada saat keseimbangan itu tidak terjadi reaksi. Padahal pada saat situasi keseimbangan ya, itu terjadi conversions atau perubahan dari reaktan menuju produk dan sebaliknya dari produk menuju reaktan. Ya. Nah, lanjut yang kedua mengenai subtopiknya itu prinsip Le Chatelier. Yang pertama, siswa menganggap bahwa ketika ditambahkan zat ke dalam suatu campuran keseimbangan, maka keseimbangan itu akan bergeser ke arah sisi sisi yang ditambahkan itu. Padahal menurut prinsip Le Chatelier, ketika kita menambahkan suatu zat, artinya memperbesar konsentrasi zat tersebut, itu akan mengakibatkan pergeseran keseimbangan itu menuju ke sisi yang berlawanan dari sisi penambahan itu. Jadi kalau misalkan penambahan zat reaktan, berarti nanti akan menyebabkan keseimbangan itu akan bergeser ke arah produk. Begitu juga sebaliknya. Dan yang kedua itu, siswa menganggap bahwa ketika suhu itu berubah, baik itu pada reaksi endotherm maupun exotherm, itu tidak akan mempengaruhi arah pergeseran keseimbangan. Padahal kalau suhunya itu dia meningkat, maka dia akan menyukai atau lebih memilih reaksi endo. Dan kalau misalkan pada saat reaksinya itu turun, itu akan lebih menyukai atau dalam arti akan bergeser ke arah reaksi exotherm. Lalu di artikel ini juga membahas bagaimana mengajar lebih efektif dan mengurangi alternatif konsepsi yang dimiliki oleh siswa pada materi keseimbangan kimia. Yang pertama, bisa kita gunakan aplikasi di komputer di mana membuat simulasi dan visualisasi dari percobaan yang merepresentasikan simulasi molekul, ya, pergerakan molekul atau saat aktivitas dalam level molekul pada saat keseimbangan kimia itu berlangsung. Yang kedua, menggunakan pendekatan konseptual change text atau CCT, ya, di mana fokusnya itu untuk mengubah
miskonsepsi atau alternatif konsep pada siswa yang diikuti dengan penjelasan yang benar dari guru yang dapat dimengerti dan masuk akal gitu bagi siswa. Yang ketiga itu aktivitas laboratorium, supaya siswa itu bisa lebih aktif di dalam pembelajaran, juga bisa termotivasi dengan adanya praktikum, dan juga siswa ini dapat mendapatkan kesempatan supaya bisa bekerja secara langsung gitu di dalam lab. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.